Hai semua netizen. Selamat datang di acara pagi hari ini, yaitu podcast pertama kita dengan berjudul Sejarah Berdirinya SMA Islam Telm Huda Bumiayu. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Ingat sesuai protokol kalau kalian. Ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sausan Abdullah. Saya adalah anggota OSIS pada tahun ini. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Pak Musa. Ya Pak. Saya akan membacakan CV Bapak dahulu. Nama Bapak Musa Sayono, biasa dipanggil di SMA Islam Pak Musa, di kampung biasa dipanggil Ustadz Yon. Tempat dan tanggal lahir Brebes 5 Juni 1953. Beliau mengabdi SMA Islam sejak tahun 1984 dan SD sejak 2017. Sekarang sebagai Sekjen Kantor Yayasan Wakaf Penguruan Telm Huda Bumiayu, aktif sebagai khotib di beberapa masjid di Bumiayu, penceramahan agama di tempat acara keagamaan juga hajatan, guru bahasa Arab di salah satu pondok pesantren. Untuk memulai acara ini, saya akan bertanya dulu, Pak. Pertanyaan kita yang pertama yaitu, kapan yayasan mendirikan SMAI? Apa hal yang menjadi landasan yayasan untuk mendirikan sekolah ini di sini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan selamat pagi Pak kepada semua para pemirsa semuanya dari rumah masing-masing. Perkenalkan, saya dahulu ucapkan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pagi hari ini Alhamdulillah untuk bisa bertemu dengan anak-anak kami di SMA Islam Telm Huda Bumiayu. Penghargaan yang besar buat pribadi bisa hadir untuk mengikuti kegiatan yang baik yang dilaksanakan oleh anak-anak kita di SMA Islam Telm Huda Bumiayu di masa pandemi, di kegiatan teknologi yang semakin maju, anak kita masih bisa mengikuti. Perlu dimaklumi bahwa sebelum saya pribadi mengucapkan atau mengatakan cakapan dan seterusnya tentang berdirinya SMA Islam, perlu dimaklumi bahwa SMA Islam ini adalah salah satu sekolah swasta untuk di daerah Kecamatan Bumiayu, katakanlah di Kabupaten Brebes, yang termasuk muda masa sebelumnya, karena berdiri pada tahun 1984, tahun ajaran 1984 tanggal 5, mulai pertama ada kegiatan ada siswa-siswi SMA Islam. Sekolah ini ada di bawah sebuah atau naungan Yayasan Wakaf Perguruan Telm Huda Bumiayu yang menurut sejarah dari para pendiri pengelola pengurus yayasan adalah yayasan kita sudah cukup tua, karena dalam catatan yang ada dari berita-berita, kabar-kabar dari para penerus ada yayasan ini kurang lebih tahun 1916 ini yayasan kita sudah ada. Embryonya adalah mereka para pedagang yang waktu itu masuk pada sebuah syarikat Islam, yaitu Cokraminoto, Kapolres Cokraminoto, itu mengembangkan saya sampai ke Bumiayu, dan masyarakat Bumiayu di sini banyak yang terinspirasi ingin untuk mendirikan sebuah yayasan, sebuah balai pendidikan. Muncullah dari yayasan Telm Huda. Itu sejarahnya. Adapun mulai yayasan ini mengadakan pendidikan diawali dari mendirikan sebuah majelis taklim Tarbiyyatul Atfal, kemudian berkembang menjadi sekolah rakyat pada waktu itu. Sekolah rakyat kurang lebih pada tahun 1937 itu sudah mulai ada sekolah rakyat yang berkembang sekarang menjadi SD Islam Telm Huda Bumiayu. Kemudian berkembangnya tahun sekitar tahun 1955, yayasan mendirikan SMI Sekolah Menengah Islam
yang sekarang menjadi SMP Islam Talmud Bumi. Kemudian berkembang lagi tahun 1984 berdiri SMA Islam. Namun perlu dimaklumi bahwa yayasan ini sebelum ada SMA Islam sudah ada sekolah tingkat menengah sesungguhnya yang namanya SMKK, sekolah menengah kesejahteraan keluarga, yang siswinya semuanya ada perempuan, bahkan siswi-siswi semua. Kemudian tahun 1982 mengalami merosotan karena SMK pada tahun itu bukan minatan, tapi anak-anak minatnya ke SMK. Dan yayasan berkeinginan untuk membangun SMA. Tahun 2003 digagas, tahun 1984 baru ada izin untuk bisa berdiri dan menerima siswa baru untuk SMA Islam Talmud Bumi. Itu sebentar, monggo. Nih Pak, jadi pada tahun 1937 itu bukan langsung Talmud Huda Bumiayu ya Pak, jadi sekolah rakyat dulu ya Pak? Iya, sebenarnya ada sekolah rakyat, itu dulu kan namanya sekolah rakyat, lalu berkembang menjadi sekolah dasar, ya kan? Itu berkembangnya sesuai dengan aturan pemerintah, menjadi SD itu adalah aturan pemerintah. Hal apa yang paling berkesan bagi yayasan setelah SMAI didirikan selama ini, Pak? Sebelum saya mengatakan hal jawaban Anda, saya secara pribadi bahwa pada tahun 1984 pertengahan, saya itu dipanggil oleh yayasan karena yayasan sedang mengajukan berdirinya SMA, namun belum ada izin surat penerimaan murid baru. Ketika itu sekitar bulan Maret April saya dipanggil, kemudian pada bulan Juni saya diperintahkan oleh yayasan untuk segera ke Semarang mengurus surat rekomendasi berdirinya SMA Islam. Untuk penerimaan siswa itu belum ada suratnya. Yayasan belum menerima murid sebelum ada surat resmi dari Mendikbud pada waktu itu, yaitu untuk mulai berdirinya menerima murid baru. Makanya kami ke Semarang, saya pribadi ke Semarang mengambil surat itu. Nah, itulah surat yang menjadi dasar mulai menerima murid baru pada tanggal 14 Juli 1984. Motivasi yang sangat mendasar kepada yayasan adalah perlunya membangun sekolah yang lebih tinggi dari SD, SMP, kita ingin punya SMA. Motivasinya seperti itu. Kemudian alhamdulillah pada tahun ajaran 1984-85 ada izin mulai bisa menerima murid baru. Jadi ya berkesan yayasan setelah SMAI atau SD, SMP, bahkan mendirikan Universitas Peradaban, itu kesannya gimana Pak? Kalau kesannya kami terima tentunya seperti motivasi dari para pendiri kita dulu. Motivasinya adalah membuat yayasan, membangun balai pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan bangsa. Dari segi keagamaan, dari segi ilmu umum, dari akhlak, motivasi akhlak kepada anak-anak, kepada orang tua. Intinya saya itu kepengen membangun, membina tentang pengetahuan ilmu agama dan umum kepada masyarakat, sehingga perlu untuk dibangun mulai dari TK, karena ada pendidikan, TK, ada SD, ada SMP. Kenapa sampai juga membuat perguruan tinggi? Karena kami ingin selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Brebes ini, agar masyarakat bisa sekolah di tempat yang lebih dekat tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Bisa kita membantu mereka untuk mengembangkan pengetahuan mereka, sehingga kami termotivasi dan sangat bangga dan sangat bersyukur. Alhamdulillah sekarang sudah ada universitasnya yang kita namai Universitas Peradaban. Intinya yayasan itu mau membangun generasi selanjutnya untuk berguna bagi bangsa Indonesia ya Pak? Tentunya, ya. Karena kita maklum, kita tahu seperti yang Rasulullah pesankan kepada kita, Khairun nas anfa'uhum linnas.
Baik manusia adalah manusia yang bagaimana bisa berguna di tempat pada orang lain. Bergunanya orang itu tentu harus ada pendidikan, itu harus ada ilmu yang dimiliki oleh mereka. Nah, sehingga kita membuka memberi fasilitas itu kepada masyarakat. Kalau boleh tahu, siapa yang paling berjasa di dalam perkembangan SMAI hingga menjadi sekolah swasta terfavorit di Bumiayu, Pak? Kalau menunjuk kepada perorangan, tentunya kita sangat sulit untuk menentukan kepada perorangan. Namun kita maklumi bahwa yang namanya balai pendidikan semacam sekolah kita ini adalah sebuah tim yang menggerakkan. Ibaratnya kita sebuah tim pemain sepak bola, itu tidak bisa mengatakan bahwa yang paling berjasa adalah sang kiper ataupun sang penyerang atau mungkin backnya atau sayap kirinya, bukan seperti itu. Sebuah tim itulah yang sehingga saya pribadi tidak bisa mengatakan siapa yang paling berjasa kali ini. Saya tidak bisa mengatakan perorangannya. Namun kita sangat bangga dan bersyukur bahwa mulai dari yayasannya sampai kepada kepala sekolah dan ibu kepala sekolah serta murid-murid yang ada di sini, para bapak ibu guru, semuanya kami lihat antusias sekali dan sangat ikhlas sekali dalam mengembangkan ilmu dan menyampaikan ilmunya. Terbukti ketika kami pertama kali mengajar di SMA Islam, itu ada istilah bayarannya Mbak, itu pada tanggal 40. Maksudnya apa? Dengan situasi kondisi yayasan yang belum bisa memberikan fasilitas katakanlah imbalan atau honor yang mencukupi sesuai dengan tanggal yang ditentukan, namun Bapak Ibu tetap mengajar dengan baik, tetap memberikan fasilitas ilmu kepada membimbing anak-anak dengan baik, tetap mereka mengayomi dan membimbing anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sampai bisa untuk perguruan tinggi. Sehingga meskipun dengan di honor yang sangat terbatas, mereka bisa memberikan keikhlasan itulah yang memang senantiasa kita harapkan kepada seluruh unsur yang ada di yayasan kita. Modalnya adalah sebuah keikhlasan dalam mengembangkan menyampaikan ilmu kepada anak. Jadi itulah rupanya yang mendorong kita untuk semangat untuk mengembangkan sekolah. Jadi bukan yayasan tok, tapi yang berjasa juga guru-guru dan lain-lain. Ya, tidak naik, bahkan Anda semua. Karena para alumni itu juga mendorong. Tidak mungkin kan kalau kakaknya dulu pernah sekolah di sini, punya adik sekolah di sini. Tidak mungkin toh, sekarang banyak anak-anak kita dulu yang sekolah di sini, anak-anaknya kan udah sekolah di sini. Ini kan menunjukkan bahwa sesungguhnya para alumni pun sangat memiliki dan sangat berperan di dalam mengembangkan sekolah kita ini. Maka kita tidak boleh menarikkan kepada para alumni, maka kita harus ada ikatan alumni yang sangat kuat. Karena tanpa para alumni kita bisa keteteran atau mungkin bisa ketinggalan. Bahkan saya katakan, kalau saya boleh mengatakan, alumni itulah sebagai sarana untuk promosi kepada masyarakat yang gratis, tapi sangat efektif, sangat bagus. Makanya mengembangkan ikatan alumni itu saya kira perlu. Saya juga jujurnya, saya di sini juga gara-gara adik saya, Pak. Betul, monggo. Ya. Di sini, terus saya juga dulu neneknya juga pernah cerita kalau dia juga ikut sekolah rakyat dulu di sini. Betul, ya. Jadi ya saya juga pengen jadi generasi yang berakhlaknya mulia, terus bisa berguna bagi bangsa Indonesia. Saya masuk ke di sini, Pak. Betul, harapan kami. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu, apa yang Bapak atau yayasan harapkan dari siswa-siswi SMA Islam? Kalau kita mengacu kepada saya, kepada agama yang kita katakanlah kita sebagai orang muslim, berdiri yayasan kuning ini adalah berdasarkan motivasi agama sehingga sampai memberi nama sekolahnya pun SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Karena kita hanya bermotivasi untuk memberikan pesan kepada anak-anak bahwa Islam itulah milik kita dan harus kita kembangkan dan kita miliki dan harus kita amalkan semua syariat dan ajaran-ajarannya. Ya, kalau pertanyaan harapannya apa kepada para siswa, tentunya adalah harapannya
agar kita ini nanti kelak kemudian tadi saya katakan sebagai orang yang bermanfaat di masyarakat, kemudian punya investasi, punya simpanan. Karena kalau kita lihat kepada hadis Rasul, semua amal kita akan putus kecuali 3. Di antaranya al-ilmu yang nafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Walau bin soleh juga umlah. Kan itu. Maka menciptakan anak di sini jadi anak yang soleh, yang bisa berbakti, supaya nanti orang tuanya bisa ikut menjadi agama manfaatnya, anaknya mengembangkan ilmu lagi pada orang lain, maka dia pun akan punya investasi ilmunya dikembangkan orang sebagai jariahnya mereka anak kita untuk di kemudian hari. Motivasinya adalah akhirat tentunya. Nah, kita agar bisa bermanfaat ini tentunya. Terus juga kita hidup di dunia ini cuma sementara aja. Betul. Jadi ya agama. Tapi kita juga sebagai manusia juga jangan lupa kewajiban kita sebagai manusia di sini ya Pak. Betul. Nah, ini Pak ada pertanyaan. Ya, apa tantangan yang dihadapi pada awal pendirinya SMAI? Kalau yang di awal berdirinya SMAI yang ditanggakan adalah maaf, yang namanya sekolah satu dengan yang lain, meskipun tidak ada motivasi, tidak ada keinginan untuk katakanlah bersenggolan, katakanlah bersaing itu dengan sekolah yang lain, namun pada kenyataannya baik yayasannya atau para siswanya dengan sekolah lain pun mereka tentu bersaing dari fisik gedungnya, bersaing dari jumlah muridnya, bersaing dari kemampuan anak-anaknya, sampai kepada penampilan anak itu sebenarnya kan pasti bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, oleh karena sangat bersaing sehingga kita punya tantangan untuk bagaimana bisa mengembangkan sekolahnya lebih baik lagi. Sehingga tantangan kami ini adalah ketika awal SMP berdiri, pertama kali menerima murid, saya yang menerima murid pada waktu itu pertama kali awal, karena saya adalah karyawan pertama kali di SMA Islam. Begitu SMA Islam ada pengumuman penerimaan murid baru, saya yang di kantor itu yang menerima anak-anak murid datang. Waktu itu ada anak 50 yang daftar tahun 1984. Begitu masuk tanggal 15 Juli, yang masuk itu hanya sekitar 35. Kemudian kalau berikutnya dibagi 2, ada IPA dari PS, bagi 2 sampai selesai. Tantangannya adalah ketika kita upacara di depan Mbak, maka anak kita hanya berapa, gedungnya baru beberapa lokal. Sekolah kita tetangga sudah puluhan kelas. Ketika mereka berangkat di depan kita sangat minder sekali dengan jumlah murid yang hanya 35, mereka sudah ratusan. Sekolah-sekolah lain sudah ratusan. Tentunya itu merupakan tantangan buat kami, sehingga kita harus merendah, tidak boleh merasa minder, tapi tidak boleh sombong karena dengan harapan kita naik ke sana. Jika kita ada di bawah, kalau katakan ada berat di bawah, atau kita di atas, kita harus tahu bahwa kita sedang ada di sebuah puncak ringan tanpa harus merasakan berat kepada yang di bawah. Hanya kita boleh minder dan kita tidak boleh sombong. Itu motivasinya sehingga alhamdulillah berkembang Islam menjadi seperti ini. Alhamdulillah juga semua tantangan Bapak dan yayasan dibalas dengan menjadi sekolah SMAI itu menjadi sekolah terfavorit swasta di Bumiayu, Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Kami tidak mengatakan sendiri. Iya. Kalau kami yang mengatakan, orang mengatakan, oh itu kan kata kamu. Enggak, Pak, saya juga sering dengar dari orang luar gitu, Pak. Oke, terima kasih. Artinya bukan kami yayasan mengatakan, gitu kan? Bagusnya swastanya gitu, netral gitu. Terus juga kita memiliki bahasa juga, Pak. Soalnya kan di zaman sekarang juga kita butuh bahasa kan, apalagi sekarang yang paling terpopuler kan bahasa Arab sama bahasa Inggris, Pak. Jadi itu sangat berguna banget. Di sekolah lain kan jarang, Pak. Iya. Itulah mengapa SMA Islam itu membuka program bahasa, karena kita tahu bahwa yang anak itu kemampuannya tidak hanya dalam segi fisika saja atau fisik saja, tidak hanya dari IPS saja, dari segi bahasa pun pasti anak punya kemampuan. Dan jadi orang terkenal pun tidak hanya karena ilmu fisikanya atau IPA-nya saja, tidak hanya ilmu sosialnya saja, tapi juga ilmu agama. Jadi orang hebat dari ilmu bahasa pun bisa jadi orang
Sehingga kami menampung itu, meskipun ada anak-anak ketika dimasukkan ke program bahasa masih merasa minder-minder karena dianggap sekolah tidak umum, yang lain nggak ada bahasa, yang lain kan ada program umum, ngapain gitu kan. Tapi begitu mereka masuk kemudian dikasih pengertian, sesungguhnya mereka sangat butuh sekali sesungguhnya, bahwa motivasinya anak-anak pandai pun bisa dari segi bahasa. Sebenarnya udah selesai, cuma ini saya kemarin bertanya sama warga Semai di rumah, ada pertanyaan nggak buat Pak Musa. Nah ini saya ngambil 2 anak dari saya Zainu, siapakah pendiri Yayasan Talmul Huda Bumiayu, Pak? Kalau pendiri yayasannya, maaf ini kebetulan saya nulis-nulis kutip dari buku catatan kecil tentang sejarah. Perlu dimaklumi sekali lagi bahwa sekitar tahun 1916 itu berkembanglah syariat Islam, orang berdagang pada waktu itu dengan mengembangkan agama yang namanya dengan syariat Islam itu ada sampai ke Bumayu. Kemudian para tokoh-tokoh Bumayu pada waktu itu, maaf ini seperti yang saya sebutkan di sini, ada yang Al-Ustadz Haji Mahfud, Al-Ustadz Ali Murtadi, kemudian Pak Kiai Burhan, Pak Kiai Muharna, kemudian Haji Miftah Amifari. Ini yang saya tulis di sini. Ini mereka adalah orang-orang yang pada waktu itu aktif di syariat Islam, ingin mengembangkan masyarakat Bumayu dari segi ekonomi, sehingga menggunakan bagaimana cara berbisnis, cara berdagang, sama petani dan sebagainya. Kemudian motivasinya lagi mengembangkan sampai ke dunia pendidikan, berarti ke membangun sekolah, sehingga dibuatlah madrasah Tarbiyatul Atfal atau Tarbiyatul Islam pada waktu itu. Kemudian berkembang sampai ke sekolah kita. Jadi kalau siapa pendiri awalnya, ini secara tertulis dalam akun garis, maaf saya tidak hafal karena proses itu kan berganti-ganti. Prode ini berganti. Cuma para pendiri awal dari tahun 1916 itulah mereka lah keluarga Bapak Haji Mahfud yang sampai sekarang pun mereka putra-putrinya banyak menjadi guru di sekolah yayasan kita. Ini pertanyaan terakhir yaitu dari FDHL.Ifkar. Siapa kepala sekolah pertama di SMA Islam Talmul Huda Bumiayu? Tahun 1984 tahun berdiri SMA Islam, ada keluarga yayasan namanya Ibu Dr. Rangga Zahroh Abdul Qadir. Artinya beliau adalah dosen di IAIN Purwokerto, guru bahasa Arab. Nah, beliaulah yang menjabat sementara sebagai kepala sekolah di sekolah SMA Islam pada Juli sampai bulan Desember kurang lebih 1 semesteran lah beliau. Kemudian semester genapnya yayasan mencari kepala sekolah lain karena beliau sebagai dosen di Purwokerto tidak ada izin untuk bisa jadi kepala sekolah. Kita mencari orang lain, nemu yang namanya Bapak Dr. Andes Kusoim Natapraja. Itu orangnya asli Ciamis, sebagai dosen di UMS Solo. Pak Yahya yang menghubungi beliau karena beliau bersedia untuk jadi kepala sekolah di sini. Yang melanjutkan adalah Pak Dr. Kusoim Natapraja, itu orang yang secara SK resmi sebagai kepala sekolah pertama. Kemudian beliau pindah lagi ke Solo, digantikan oleh yang namanya Pak Dr. Andes Firdaus orang Melayu. Beliau hanya satu semester juga, pindah ke Jakarta menjadi guru di Al-Azhar, digantikan oleh Pak Insinyur Agus Riono orang Purwokerto pada tahun 1987. Cuma 1 tahun juga beliau di sini di sekolah. Digantikanlah tahun 1988 oleh guru kita yang termasuk lama adalah Pak Dr. Gatot Susanto, yang sekarang menjadi pengurus yayasan juga di Indonesia. Beliau menjadi kepala sekolah sampai tahun 1998. Sudah diganti oleh Bapak Habib Subaki. Bapak Subaki berganti, kemudian digantikan oleh Bapak Mungal Purnomo, berganti dengan Bapak Tasrifin, berganti Pak Mungal, berganti Pak Tasrifin lagi, yang sekarang adalah Ibu Adi.
banyak juga ya Pak kalau sekolahnya. Ya, yang terlama adalah Pak Dr. Karus Susanto. Oke Pak, karena waktunya sudah terbatas, sebenarnya pengen sih Pak banyak pertanyaan, cuma waktunya terbatas, juga kita masih punya acara lainnya di sekolah ini. Sebelumnya saya dari perwakilan panitia mengucapkan terima kasih banget ke Pak Musa karena meluangkan waktunya untuk menghadiri acara podcast pertama kita ini Pak. Untuk SMA Islam apapun. Iya Pak, makasih banyak Pak. Saya sebagai panitia OSIS mengucapkan terima kasih banyak udah menyaksikan podcast pertama kita. Saya sebagai acara mengucapkan maaf jika ada kata yang salah atau kurang enak di hati kalian. Nun wa qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.